Pagi teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih cara cari referensi dari internet, baik itu nanti berupa jurnal maupun e-book, agar nanti mempermudah teman-teman untuk mengumpulkan sumber rujukan untuk tesis yang akan teman-teman tulis. Langsung mengetik di sini pun, di Google pun, kita itu sudah bisa mendapatkan jurnal. Tapi kita tahu ya, Google adalah alat pencarian yang sangat besar. Ibaratnya kalau kita mau mencari sesuatu di tempat yang luas, di ruangan yang luas, pasti akan lebih sulit untuk ketemu apa yang akan kita cari. Sekarang kita akan melihat beberapa website yang bisa kita gunakan untuk mengakses buku maupun jurnal. Yang pertama adalah Sinta, Science and Technology Index. Sinta ini berada di bawah naungan Ristek Print. Jadi jurnal-jurnal yang ada di Sinta adalah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Tentunya jurnal-jurnal yang berkualitas. Kita akan mensimulasikan bagaimana sih tahapan-tahapan untuk mencari jurnal di Sinta. Oke, kita tuliskan dulu, kita masuk ke Google, kemudian kita menuliskan Sinta. Enter, kemudian ini sudah ada, jadi kita langsung bisa klik. Oke, ini adalah website Sinta teman-teman. Nah, ini kemudian kita bisa mencari jurnal di sini. Bisa jurnal, bisa buku, kita bisa klik jurnal. Nah, di sini teman-teman lihat ada S1, artinya Sinta 1, ada Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Jadi di Sinta ini sudah dikategorikan mana jurnal yang masuk di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Semakin kecil nilainya, artinya di Sinta 1 ini maka akan semakin berkualitas, semakin bagus jurnal tersebut. Oke. Misalnya kita akan mencari jurnal yang berhubungan dengan psikologi, tema-tema psikologi. Oke, di sini ada nih banyak. Ada jurnal psikologi sosial, kemudian buletin psikologi dari Gajah Mada, kemudian ada jurnal psikologi dari Undip, dan sebagainya. Ini jurnal psikologi sosial misalnya, ini termasuk di Sinta 2. Oke, kita bisa klik. Nah, ini sudah banyak nih judul-judul, disesuaikan dengan apa yang pengen teman-teman cari, seperti itu. Nanti bisa tinggal diklik dan bisa di-download. Oke, selanjutnya yaitu Publish or Perish. Ini kecil ya teman-teman, nggak gitu kelihatan. Ini lambangnya nanti. Dan ini harus di-download, kemudian di-install di komputer teman-teman. Kita bisa mengetikkan, nah ini, publish or perish. Nah, kalau ini teman-teman harus menginstal dulu, ini ya, publish or perish. Ini luar biasa banget sih. Jadi sekali kita nyari, itu bisa ribuan, kemudian bisa ribuan jurnal muncul sesuai dengan keyword yang kita ketikkan. Dan kita bisa membatasi juga nantinya. Misalnya kita pingin jurnal dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu bisa teman-teman. Nah, ini nanti silakan teman-teman download dulu. Teman-teman bisa install dulu. Apakah pakai Windows atau pakai Mac gitu ya. Sesuai dengan komputer teman-teman. Teman-teman, setelah tadi kita download, kemudian kita install di laptop atau di komputer teman-teman masing-masing, ini akhirnya muncul. Kita klik ya, akhirnya muncul tampilan dari Publish and Perish seperti ini. Nah, kita nih bisa mencari sesuai dengan keyword. Misalnya kita mau misalnya mencari apa? Tentang achievement dan kita pinginnya nyarinya
dari 2017 saja sampai 2022. Kita bisa klik, kita nunggu hasilnya keluar ya teman-teman. Nah ini udah banyak ternyata, udah langsung 100, belum ada 1 menit. Kemudian semoga nggak lama ya. Nih sudah 800, udah 900. Ternyata banyak banget yang menulis tentang achievement motivation. Nah ini banyak banget. Ini bisa teman-teman simpan, bisa teman-teman download, bisa ya, ini harta karun teman-teman. Jadi campur ya, ini Indonesia ada, kemudian Barat ada, tapi kayaknya ini rata-rata jurnal internasional, jurnal berbahasa Inggris, seperti itu. Misalnya kita lihat nih penelitiannya dari, nih kita bisa klik. Nah ini kita bisa download juga PDF-nya ternyata. Ini udah dapet deh. Begitu ya teman-teman. Banyak sekali. Tinggal disimpan dan dibaca, jangan lupa. Kemudian yang ketiga adalah Google Book. Jadi nanti di Google Book ini kita bisa mendapatkan buku, bisa membaca buku lebih tepatnya, karena di Google Book ini nggak bisa kita download teman-teman. Coba kita simulasikan ya. Oke, yang pertama adalah kita menuliskan Google Books. Ternyata sudah ada. Oke. Google Book. Nah, ini kemudian kita menuliskan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh buku apa gitu. Misalnya kita butuh buku tentang kecerdasan emosi gitu. Nah ini sudah banyak dari pakarnya langsung, lengkap ya teman-teman. Misalnya kita buka bukunya Gulman. Oke. Ini walaupun nggak bisa kita download, tapi bisa kita baca. Kemudian bisa, rata-rata bisa dibuka semua ini. Udah, jadi teman-teman tinggal tuliskan buku apa yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu DOAB. Di DOAB ini teman-teman kita bisa mendapatkan buku juga. Jadi selain Google Book, kita juga bisa lewat portal DOAB ini. Dan di portal ini juga kita bisa mendownload buku yang sudah kita pilih, beda dengan Google Book tadi. Cuma di DOAB ini kelemahannya adalah kita nggak bisa mencari buku dalam bahasa Indonesia karena buku yang ada itu dalam bahasa Inggris, seperti itu. Oke, misalnya kita mencari ini aja ya, sudah ada. Coba kita lihat apakah ada. Nah ini buku-bukunya berbahasa Inggris ya teman-teman, banyak sekali. Misalnya kita buka yang ini. Oke.
bisa di-download seperti itu. Ini juga kita lihat apakah bisa di-download juga. Bisa. Nanti tinggal download. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti tinggal tuliskan buku apa yang teman-teman butuhkan. Baik teman-teman, slide yang tadi sudah disimulasikan, sebenarnya masih banyak portal-portal yang bisa teman-teman akses untuk mencari jurnal, untuk mencari buku gitu, untuk keperluan tesis teman-teman. Dan di PPT yang ada di web learning juga sudah dituliskan beberapa link oleh Bu Wina, sudah dituliskan beberapa link yang bisa teman-teman akses untuk mencari jurnal dan juga buku. Nanti juga bisa mencoba nih, ada mencoba sendiri gitu untuk mencari jurnal, bisa melalui Paperity, bisa melalui Google Cendekia, Google Scholar, dan teman-teman pastinya sudah terbiasa mencari jurnal di sini, mencari buku di sini. Kemudian ada Simago juga, dan masih banyak beberapa yang bisa teman-teman akses ya untuk website-website dan portal-portal yang dapat membantu teman-teman menemukan referensi sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.